pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk peradaban bangsa. Di era modern ini, sistem pendidikan di Indonesia mengalami banyak pembaruan. Salah satunya adalah kebijakan kurikulum merdeka yang bertujuan untuk memberikan keleluasan bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, seperti pola pikir konservatif dalam proses belajar mengajar, dominasi hafalan, serta kesenjangan fasilitas antar daerah. Dalam konteks inilah, filsafat pendidikan menjadi penting. Filsafat berperan sebagai dasar berpikir kritis dalam merancang, mengevaluasi, merefleksikan sistem pendidikan. Salah satu aliran filsafat yang relevan dengan kurikulum merdeka adalah pragmatisme, yang menekankan pentingnya pengalaman nyata dan fleksibilitas dalam proses belajar. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip pragmatisme dapat membantu menyukseskan implementasi kurikulum merdeka di Indonesia. Pragmatisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang berkembang pada akhir abad ke-19. Tokoh utamanya adalah John Dewey, seorang filsuf pendidikan asal Amerika. Dewey berpendapat bahwa pendidikan seharusnya menjadi proses aktif yang melibatkan pengalaman nyata, bukan sekedar hafalan teori. Ia juga percaya bahwa siswa harus dilibatkan dalam pemecahan masalah yang kontekstual, agar pembelajaran menjadi relevan dan bermakna. Dengan demikian, pragmatisme menekan bahwa pendidikan harus dinamis, sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Analisis dan hubungan dengan isu kontemporer. Di Indonesia, kurikulum merdeka yang dirancang atau yang disusun oleh Kemendikbudristek itu sangat erat dengan prinsip-prinsip pragmatisme. Kenapa demikian? Misalnya, guru diberi keleluasaan untuk menyusun kurikulum sesuai dengan konteks lokal atau mirip dengan prinsip belajar berbasis pengalaman dan pragmatisme. Yang kedua, siswa diajak aktif, kreatif, dan kritis dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, penilaian tidak hanya berdasarkan ujian tertulis, tapi juga melalui proyek atau tugas-tugas lain pun yang berbentuk portofolio. Namun kenyataannya adalah di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Misalnya, banyak guru yang belum terbiasa dengan pendekatan yang fleksibilitas, keterbatasan akses atau fasilitas pendidikan di daerah 3T, tertinggal, terbelakang, dan terluar. Terus, pola pikir masyarakat yang masih mengedepankan nilai ujian sebagai tolak ukur utama kelulusan peserta didik. Disinilah pragmatisme bisa menjadi kerangka filosofis yang membantu pendidik memahami bahwa proses belajar itu dinamis, konseptual, dan harus melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Sekian. Namun kenyataannya adalah di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Misalnya, banyak guru yang belum terbiasa dengan pendekatan yang fleksibilitas, keterbatasan akses atau fasilitas pendidikan di daerah 3T, tertinggal, terbelakang, dan terluar. Terus, pola pikir masyarakat yang masih mengedepankan nilai ujian sebagai tolak ukur utama kelulusan peserta didik. Disinilah pragmatisme bisa menjadi kerangka filosofis yang membantu pendidik memahami bahwa proses belajar itu dinamis, konseptual, dan harus melibatkan siswa secara aktif
reflektif. Refleksi dan implikasi. Dari sudut pandang kami sebagai calon pendidik, penerapan pragmatisme dalam pendidikan Indonesia bisa dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama, pelatihan guru agar terbiasa dengan pembelajaran berbasis proyek dan reflektif. Yang kedua, penguatan kurikulum kontekstual, terutama di daerah agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Yang ketiga, penerapan pembelajaran berbasis masalah atau problem basic learning di semua jenjang pendidikan. Namun, kita juga perlu kritis. Pragmatisme cenderung kurang memberi penekanan pada nilai-nilai moral atau etika yang tetap penting dalam pendidikan karakter. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Baik untuk bagian kesimpulannya, aliran pragmatisme sangat relevan dengan semangat mewujudkan tujuan kurikulum merdeka. Pemikiran John Dewey memberikan inspirasi bahwa pendidikan yang hidup adalah pendidikan yang dekat dengan realitas dan pengalaman siswa. Kami merekomendasikan agar yang pertama, pemerintah memperluas pelatihan guru tentang pendekatan filosofis seperti pragmatisme. Yang kedua, kurikulum disusun dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya lokal. Yang ketiga atau yang terakhir, pendidikan karakter tetap diintegrasikan agar pembelajaran tidak kehilangan arah moralnya.